Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudaraku berada. Kita percaya kasih setia dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada orang berpendapat kalau ikut Tuhan nanti akan diberkati, ikut Tuhan nanti akan mengalami kelimpahan. Satu sisi memang benar bahwa kita ikut Tuhan jadi berkati, karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, sebagai anak-anak Allah, maka salah satu yang Tuhan janjikan adalah kita hidup dalam berkat, ya. Dan saya pikir itu wajar karena kita adalah anak. Sebagaimana orang tua memelihara anaknya, demikianlah Tuhan memelihara kita. Ada satu ayat mengatakan seperti Bapa sayang anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi kita. Bahkan lebih dari itu. Tapi kita harus memahami bahwa menjadi anak Allah, maka itu bukan berarti tanpa masalah. Seringkali kalau boleh disebut para pemuja teologi kemakmuran berpendapat kesukaran itu muncul karena adanya dosa. Satu sisi memang itu betul bahwa karena dosa memunculkan kesukaran. Ketika Adam dia belum berdosa, maka hidup dalam kasih karunia, perkenan dan kebaikan Allah. Tapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka kesukaran muncul. Tapi tidak kemudian kita membuat satu logika terbalik bahwa setiap orang mengalami kesukaran pasti berbuat dosa. Ya belum tentu. Ini yang saya pikir harus kita luruskan. Apalagi kita bangkit menjadi terang sebagai saksi, maka kesukaran itu pasti akan muncul. Nah, dan itu bukan karena dosa, tapi karena memang telah tantangan sebagai terang. Dan ketika kita bangkit menjadi terang, munculnya kesukaran itu justru saya berpikir itu menandakan mahkota dalam hidup kita. Ketika kita menjadi berkat, memang akan selalu ditentang oleh roh jahat, oleh setan, akan muncul kesukaran. Tapi disitulah kita justru menyatakan kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah menulis bahwa kita itu diutus seperti domba ke tengah kawanan serigala. Sebagai utusan yang mengemban misi, maka wajar kalau menghadapi kesukaran. Nah, mungkin itu bisa kita gambarkan seperti tentara yang keluar masuk hutan. Ketika dia punya misi untuk membebaskan tawanan, dia harus keluar masuk hutan. Nah, keluar masuk hutan saja itu sudah merupakan satu keadaan yang sukar. Mungkin seperti film Rambo misalkan, dia punya misi untuk membebaskan tawanan perang, walaupun itu cerita fiktif, ya. Itu bukan realita dalam perang Vietnam yang sesungguhnya. Tapi kita bisa melihat gambaran bagaimana seorang yang mengemban misi untuk membebaskan tawanan, dia harus terpisah dengan keluarganya, dia pergi ke daerah yang dia tidak kenal, dia harus masuk keluar hutan. Nah, kita ini adalah mengemban misi Tuhan untuk membebaskan tawanan-tawanan yang diperbudak oleh dosa. Dan itu tentunya kita akan juga mengalami yang namanya kesukaran, tantangan. Nah, lawan bisa menimbulkan kesukaran, tapi kita tidak perlu takut karena ketika kesukaran muncul itu sebenarnya mengerjakan mahkota di dalam hidup kita, di mana kita dalam misi membebaskan tawanan-tawanan, yaitu jiwa-jiwa yang masih terbelenggu oleh ikatan dosa dan yang berbeban berat dalam hidup mereka. Nah, jadi kalau pemahaman kaum kemakmuran bahwa orang mengalami kesulitan pasti berbuat dosa, sebenarnya itu salah.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, walaupun kita menjadi pengemban misi menghadapi tantangan sebagai laskar yang harus membebaskan tawanan, mengalami banyak tantangan, kesukaran, tapi kita tidak perlu takut, karena ketika Tuhan mengutus kita masuk dalam area peperangan untuk membebaskan tawanan, Tuhan juga memberikan kepada kita perbekalan, Tuhan juga melindungi kita, dan Tuhan juga memberikan kuasa dan otoritas agar kita mampu menjadi terang, membebaskan jiwa-jiwa yang dibelenggu oleh dosa, terikat oleh dosa. Sebagai pengemban misi Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan tinggal diam. Walaupun mengalami kesukaran, tapi nantinya akan nyata kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana seseorang di dalam Alkitab, dia menjadi berkat, dia menjadi terang, dia mengalami kesukaran atau mungkin masalah, atau mungkin itu disebut sakit penyakit, tapi di endingnya adalah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 36 dan 37, yaitu cerita tentang Dorcas. Saya akan membacakan di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Jadi kalimat-kalimat dalam versi TSI itu mudah kita cerna. Saya membaca Alkitab itu dalam versi TSI ya, untuk memahami itu lebih mudah gitu. Kisah Rasul 9 ayat 36 dan 37 dalam versi terjemahan sederhana Indonesia. Firman Tuhan mengatakan demikian. Di kota Yope tinggal seorang pengikut Tuhan Yesus yang dalam bahasa Ibrani bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Tabita disebut Dorcas, yaitu rusa kecil. Nah, di sini langsung diberi satu arti. Perempuan itu selalu berbuat hal-hal yang baik untuk orang lain dan sering menolong orang miskin. Pada waktu Petrus berada di Lida, Tabita sakit keras lalu meninggal. Dikatakan sakit keras lalu meninggal. Kemudian ibu-ibu lain memandikan mayatnya sesuai dengan adat Yahudi dan menaruh mayatnya di ruang atas. Nah, sampai di sini saja. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang Dorcas ini. Alkitab tidak memberikan catatan yang panjang dan lengkap tentang Dorcas, tapi kita dapat informasi bahwa Dorcas ini seseorang yang menjadi berkat di situ. Dikatakan dia sering memberikan sedekah dan dia menolong orang-orang miskin. Dorcas atau juga yang dikenal dengan nama lain Tabita itu ditulis di sini tinggal di kota Yope. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yope atau Yafo adalah satu kota pelabuhan. Jadi kalau boleh dikata itu satu kota yang mungkin bisa dikatakan lebih maju daripada kota-kota yang lain, sebagaimana lazimnya bahwa kota-kota pelabuhan itu, maka di situ juga biasanya akan ada aktivitas perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan kota-kota yang masuk. Pada zaman dahulu transportasi yang boleh dikata mewah itu baru kapal. Pesawat belum ada. Jadi kota pelabuhan itu bisa menjadi sentral perindustrian dan tingkat pertumbuhan yang lebih padat, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, kalau mengingat kata Yafo, mungkin salah satu kejadian yang tercatat di kota ini yaitu kisah Nabi Yunus, di mana dia diperintahkan pergi ke Niniwe tapi malah pergi ke Tarsis. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang Yope atau Yafo ini. Yope itu artinya adalah beautiful atau keindahan. Saudaraku yang kasih, sebagai anak Tuhan kita sewajarnya kalau harus tinggal atau hidup di Yope. Tentu bukan berarti kemudian kita migrasi ke Israel. Maksudnya adalah kita tinggal atau hidup di Yope itu artinya sudah sewajarnya kita sebagai anak Allah
itu hidup dalam keindahan. Sebagai utusan Tuhan, orang mau melihat hidup kita itu indah. Orang mau melihat hidup kita dipandang indah dan membawa keindahan. Dunia saat ini penuh dengan kekotoran dan rupa-rupa kekotoran. Kalau kita membaca berita-berita di surat kabar, koran ataupun di berita online, itu seringkali kita disuguhi dengan berita-berita yang kadang membuat ketakutan, atau mungkin berita-berita itu menunjukkan bagaimana orang memperebutkan mungkin istilahnya yang disebut 3T. Harta, mungkin tahta, ataupun mungkin juga masalah yang lain. Nah, di situ kita melihat bagaimana orang diperdaya atau diperbudak oleh ilah zaman. Ada seorang hamba Tuhan, Smith Wigglesworth. Satu kali ada seorang pendeta datang ke rumahnya untuk mengundang pelayanan dari Smith Wigglesworth ini, walaupun dulunya dia adalah seorang tukang ledeng, dia benci dengan Tuhan. Nah, istrinya itu seorang yang sangat cinta akan Tuhan. Satu kali ketika Natal, istrinya berkata, "Aku mau merayakan Natal." Smith bilang, "Oke, silakan. Kalau kamu merayakan Natal dan kalau kamu pulangnya nanti terlambat, kamu harus tidur di luar." Padahal itu cuaca Natal, otomatis di Eropa itu bersalju, saudara. Bisa dibayangkan, ibu-ibu dia harus tinggal di luar dalam keadaan dingin. Memang ketika dia pulang pintu sudah ditutup oleh Smith Wigglesworth, tapi istrinya ini dengan setia dia tidur di luar rumah walaupun cuaca dingin. Dan ketika pagi Smith Wigglesworth buka pintu, istrinya tersenyum langsung berkata, "Selamat pagi suamiku, I love you," gitu ya. Dan kemudian dia mulai memasak, dia siapkan, dia masak air hangat untuk suaminya. Suaminya diberitahu air sudah matang, kamu mandilah nanti biar segar. Terus habis itu mari kita sarapan bersama-sama, kita nikmati pagi yang indah ini. Sudah dikasih Tuhan, suaminya yaitu Smith Wigglesworth yang hari itu dia tidak cinta Tuhan. Dia kalau boleh dikata mungkin secara ateis itu ateis praktis ya. Tapi hari itu dia diubah oleh Tuhan. Dia melihat bagaimana perubahan kasih istrinya yang menjadi terang, dan kemudian dia berubah. Dan akhirnya kita tahu Smith Wigglesworth dipakai Tuhan luar biasa. Lebih dari 10 orang yang sudah mati dia doakan hidup kembali. Sebenarnya menurut satu cerita yang saya baca, istrinya itu termasuk salah satunya. Nah, istrinya sudah meninggal, didoakan bangkit lagi, dan kemudian istrinya berkata, "Suamiku, kenapa engkau memanggil aku kembali? Bukankah engkau tahu bersama dengan Yesus itu jauh lebih menyenangkan?" Dan akhirnya memang tidak lama kemudian istrinya meninggal lagi dan tidak didoakan bangkit. Nah, satu kali ada seorang pendeta datang kepada di rumah Smith Wigglesworth dan meminta satu pelayanan. Sambil menunggu, Smith Wigglesworth mempersiapkan diri, mandi, dan pendeta ini membaca koran. Nah, ketika Smith Wigglesworth keluar, dia berkata, "Kenapa kamu membawa sampah ke rumahku?" Bapak pendeta itu bingung. Dia berkata, "Tuhan, Pak, saya tidak membawa apa-apa. Kamu membawa apa? Koran, berita pagi hari ini. Itu sampah. Jangan bawa sampah ke dalam rumahku." Dan kasih Tuhan, seringkali apa yang ditulis dalam berita-berita di online ataupun di surat kabar yang tercetak itu menyuguhkan bagaimana keadaan manusia yang diperbudak oleh ilah zaman, perebutan kekuasaan, soal keuangan, bahkan kejahatan dan sebagainya. Nah, istilahnya dunia disuguhi dengan berita-berita yang menakutkan, rupa-rupa kekotoran. Tapi kita sebagai utusan Kristus, mari kita menampilkan keindahan dalam hidup kita agar orang dipulihkan semangat hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa sebenarnya kehidupan yang indah itu juga dimulai dari hati kita, dari jiwa kita yang harus bersih. Dalam
ada satu istilah dalam ilmu psikologi bahwa hati itu adalah pusat kehidupan seseorang. Nah, seringkali roh dan jiwa itu disatukan. Nah, ini bukan trikotomi tapi dikotomi. Ada tubuh di dalam tubuh dan juga ada roh dan jiwa. Tapi kalau trikotomi itu mereka membagi tubuh, jiwa, roh. Nah, terlepas dari hal itu, sudah dikasih Tuhan, Alkitab menulis bahwa kita diwajibkan Tuhan untuk menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati, bicara hati itu sebenarnya bicara tentang yang namanya jiwa. Ada pikiran, perasaan, dan keinginan. Supaya kehidupan kita indah, maka kita tidak mampu memang untuk membersihkan hati kita. Tapi Tuhan sudah membersihkan dan kita harus menjaganya dengan indah. Maka kita harus menjaga pikiran kita. Nah, Rasul Paulus memberikan pada kita satu pelajaran bahwa pikiran itu harus dijaga, begitu pentingnya. Mari kita membaca Filipi 4 ayat ke-8. Saya baca dalam versi mudah dibaca, mudah dipahami, VMD. Filipi 4 ayat ke-8 dalam versi mudah dibaca, saya bacakan demikian. Akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar dan hal apapun yang patut dipuji, yaitu semua yang baik, hal-hal yang memimpin kepada hidup yang benar dan yang terhormat, dan hal-hal yang murni, indah, dan yang menyenangkan. Rasul Paulus mengatakan arahkan pikiranmu. Yang namanya mengarahkan pikiran berarti ini memfokuskan. Mengarahkan pikiran itu gambarannya seperti orang menembak. Saya ingat satu cerita, ini mungkin fiktif mungkin. Jadi cerita itu adalah bagaimana seorang bernama Durna mengajari Arjuna memanah burung. Nah, tapi burung itu burung-burung bukan burung hidup ya. Ditali, terus kemudian satu persatu disuruh membawa anak panah dari yang paling besar, yaitu kakaknya Werkudara, saya lupa namanya. Itu ditanya, apa yang kamu lihat? Kakaknya Werkudara ini bilang, aku melihat bahwa alam ini begitu indah. Oh ya sudah, lepaskan dia nggak jadi memanah, tanggalkan anak panahmu. Nah, kemudian adiknya ditanya, apa yang kamu lihat? Aku melihat ada banyak hal di sini. Nah, dia katakan ada pohon, ada apa-apa gitu. Oh ya sudah. Nah, saudara, sampai kemudian Arjuna ditanya, apa yang kamu lihat? Aku melihat mata burung itu. Nah, saudara, itulah fokus. Memang di situ apa yang dilihat oleh Puntadewa kalau tidak salah, itu dia benar, di situ ada alam yang indah. Tapi ketika harus menembak satu sasaran, maka hanya satu yang harus nampak, yaitulah fokus. Ketika kita memfokuskan hidup kita, arahkan pikiran kita, berarti yang lain harus dilupakan. Segala dunia dengan keindahannya itu harus dilupakan. Tapi kita mengarahkan pikiran kita kepada yang disebut apa yang patut dipuji, yaitu semua hal yang baik, yang memimpin kepada hidup yang benar dan terhormat, hal yang murni, indah, dan seterusnya. Nah, supaya hidup kita indah dalam pemandangan Tuhan dan manusia, Rasul Paulus mengajar, mari kita fokuskan, arahkan pikiran kita kepada ajaran yang benar. Kepada ajaran yang benar tadi yang dikatakan di sini adalah ajaran-ajaran yang benar dan hal yang patut dipuji, yaitu apa? Yaitu semua hal yang baik, hal yang memimpin kepada hidup yang benar dan terhormat, dan hal yang murni, indah, dan yang menyenangkan. Nah,
Supaya hidup kita sebagai utusan Kristus indah, maka Rasul Paulus mengatakan arahkan, artinya fokuskan pikiranmu, abaikan yang lain. Dunia itu indah, ya, tapi itu tidak memimpin kepada kebenaran. Seperti Puntadewa ketika ditanya, apa yang kamu lihat? Aku melihat dunia dengan keindahannya. Ya memang dunia keindahannya alam maksud saya. Tapi dia tidak fokus pada apa yang harus ia bidik. Ada lagi si Werkudara dikatakan apa yang kamu lihat? Wah, ada gunung, ada pohon, ada sebagainya. Padahal ketika dia tidak membidik, harusnya itu hanya satu sasaran. Nah, si Arjuna ditanya apa yang kamu lihat? Aku lihat mata burung itu. Itu yang akan aku bidik. Saudara, inilah satu gambaran bagaimana kita mengarahkan, yaitu memfokuskan dan mengabaikan yang lain. Supaya kita hidup kita indah di pemandangan Tuhan. Mari kita abaikan dunia dengan keindahannya. Tapi fokuskan pikiran kita kepada yang disebut ajaran-ajaran yang benar, yaitu semua hal yang baik memimpin kepada hidup yang benar dan terhormat, hal yang murni, indah, yang menyenangkan. Seringkali apa yang kita pikirkan itu juga apa yang kita lakukan. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal yang jahat, maka bisa akan terjadi kejahatan. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal yang benar, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Satu kali sering kasih Tuhan terjadi satu kasus yang sangat menyedihkan, di mana ada seorang anak kelas 4 SD melakukan tindakan kejahatan seksual pada adik kelasnya yang kelas 2 SD. Mereka ini anak-anak, usianya itu baru berapa ya kalau kelas 4 SD itu. Kita bisa bayangkan 12 tahun aja belum ada mungkin. Tapi dia melakukan tindakan kejahatan seksual kepada adik kelasnya yang berusia mungkin baru 7 tahun, kelas 2 SD. Ketika ditanya kenapa sampai itu terjadi, dia mengatakan dia sering pergi ke warnet. Nah, apa yang terjadi di warnet? Dia melihat tayangan-tayangan pornografi. Saya sampai sekarang memang belum pernah sekalipun pergi ke warnet. Walaupun pernah ada seseorang membuka warnet dan minta tolong didoakan. Waktu itu udah lama sekali, sekarang udah warnet udah gak ada. Nah, Bapak dikasih Tuhan, saya tidak tahu, tapi ada seorang rekan hamba Tuhan, Pak Yotam, itu satu kali terpaksa harus ke warnet untuk mengirim email. Nah, dan Pak Yotam kata betapa kagetnya dia lihat di layar komputer itu ada namanya minimis gitu ya. Kalau minimis diklik itu kan nanti muncul gambarnya. Itu minimis banyak sekali ya. Ini ya orang buka apa kok nggak ditutup gitu, di minimis aja kan. Berarti kan itu masih terbuka. Nanti diklik maksimis gitu langsung keluar gambarnya. Begitu dicoba satu di maksimis itu, dia kaget apa? Nah, ada gambar-gambar yang tidak pantas di situ, saudara. Nah, saya memang belum pernah tahu karena saya belum pernah ke warnet, tapi saya percaya apa yang disampaikan Pak Yotam ini benar. Nah, karena beliau sendiri yang ke warnet untuk mengirim email waktu itu. Tapi ini kasih Tuhan, si anak ini pergi ke warnet dan mungkin anak usia kira-kira 10 tahun dia nggak bisa mengoperasikan komputer. Tapi kalau hanya ngeklik maksimis minimis itu kan simple. Nah, disitulah kemudian dia teracuni dan timbullah yang namanya kejahatan. Apa yang dia lihat, dia nyantol di pikirannya, dia pikirkan dan akhirnya timbullah kejahatan. Apa yang kita pikirkan itu dapat menjadi apa yang kita lakukan. Nah, kalau kita memikirkan segala keindahan surgawi, apa yang baik, ajaran-ajaran yang menuntun pada hidup, maka kita akan melakukan hal yang indah. Orang akan menilai, melihat kehidupan, keindahan hidup dalam hidup kita. Nah, mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita tinggal di Yope. Artinya hidup dalam keindahan. Nah, kembali kepada Dorcas. Dorcas tinggal di Yope, hidupnya indah, hidupnya dipandang indah. Nah, melalui talenta kemampuan yang Dorcas punya, dia membagikan kehidupannya itu indah, yaitu dia membuatkan baju untuk orang-orang
miskin, untuk janda-janda. Ya. Walaupun kita tidak pernah tahu pekerjaan Dorcas itu apakah benar seorang penjahit atau memang dia punya hanya sebatas kemampuan, atau sekarang mungkin hobi seperti itu. Tapi yang jelas Dorcas punya kemampuan untuk menjahit, dan kemampuannya itu dia gunakan untuk menjadi berkat. Di dalam Alkitab terjemahan baru dikatakan memberi sedekah. Jadi ada satu perbuatan baik, kemampuannya disalurkan untuk berbuat baik sehingga banyak orang mengalami kebaikan. Mari kita belajar seperti Dorcas, kita salurkan kemampuan kita untuk melakukan perbuatan baik seperti Dorcas. Setiap kita pasti diberikan kemampuan oleh Tuhan, mungkin itu talenta. Mari kita salurkan itu untuk menyatakan kebaikan, untuk berbuat baik. Nah, Dorcas itu arti namanya tadi ditulis dalam Alkitab terjemahan sederhana, yaitu rusa kecil. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, rusa itu di dalam Alkitab seringkali dipakai untuk menggambarkan yang namanya kerinduan, seperti rusa rindu air. Nah, demikianlah kita juga harus rindu akan Tuhan. Ada pujian mengatakan seperti rusa rindu sungaimu ku rindu akan engkau. Seperti rusa yang haus rindu datangnya hujan, kita begitu juga rindu akan air kehidupan, yaitu Tuhan. Mazmur 42 yang kedua menulis, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Mari kita menjadi Dorcas, yaitu membangun kerinduan akan Allah. Salah satu kelebihan rusa ini adalah dia mempunyai kemampuan untuk menangkap sumber air yang jaraknya jauh sekalipun. Berjarak di atas 3 km pun itu bisa dia tangkap sumber itu. Nah, inilah salah satu kelebihan rusa dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain, mungkin banteng atau kerbau gitu. Di samping rusa ini juga punya kaki yang kuat untuk berlari. Nah, kalau dihitung kecepatannya rusa itu masih kalah dengan singa, apalagi dengan cetah. Ya. Cetah itu kecepatan larinya bisa 90 sampai 100 km per jam dan merupakan hewan yang paling cepat larinya. Kalau harimau dan singa itu dia hanya mampu lari 80 sampai 90 km per jam. Sedangkan rusa itu dia kecepatannya itu maksimal 80 km, 70 sampai 80. Dia masih kalah dengan harimau dan cetah. Tapi yang membedakan adalah kemampuan berkelit dan daya tahannya. Cetah itu larinya cepat, tapi dia cepat lambat. Artinya cepat lelah. Kalau ibarat motor itu reliabilitasnya itu rendah. Nah, tarikannya kuat tapi dia tidak bisa bertahan lama. Itulah harimau, singa dan juga cetah. Tapi kalau rusa, dia berlarinya itu cepat dan dia bisa berkelit-kelit dan bisa tahan lama. Ya itulah yang membuat seringkali lepas dari kejaran singa ataupun cetah, karena begitu dia berkelit dengan cepat, nah, singa itu dia akan mengurangi kecepatan dan ketika harus mengejar lari dia harus mengambil kekuatan dan itu memforsir tenaga. Sedangkan rusa dia tetap enjoy aja, sehingga seringkali kemudian rusa bisa lepas karena apa? Singa atau pencetah tadi kelelahan. Nah, kita akan melihat salah satunya yaitu kelebihan rusa, yaitu kemampuan dia untuk mengendus sumber air dalam jarak yang cukup jauh. Nah, saudara kasih Tuhan, berarti rusa itu punya kepekaan indera yang kuat untuk menangkap sumber air. Mari kita belajar seperti rusa ini. Kita bangun kepekaan hidup kita dengan hadirat Tuhan. Mari kita bangun kepekaan kita untuk menangkap hati Tuhan. Mari kita bangun kerinduan dalam hati kita untuk selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Seperti rusa, dia yang merindukan air maka dia ini terus berlari. Dan ketika dia mencari sumber air,
tantangannya itu banyak, karena biasanya predatornya yaitu buaya ataupun singa ataupun harimau yang lain itu juga akan mengikuti dan rusa akan menghadapi tantangan. Tapi kembali Tuhan itu adil sehingga rusa yang walaupun kecepatannya kalah tapi dia menang dalam ketahanannya. Mari kita belajar seperti rusa yang terus membangun supaya semakin peka. Kalau rusa peka dengan sumber air, tentunya ketika dia lahir mungkin belum peka. Tapi seiring berjalannya waktu, rusa yang semakin bertambah dewasa akan semakin bertambah peka. Mari kita belajar seperti rusa. Semakin kita ikut Tuhan, semakin kita bangun kepekaan untuk menangkap hadirat Tuhan, menangkap hati Tuhan. Semakin kita bangun kerinduan untuk intim dengan Tuhan. Nah, itu akan membuat kita itu menjadi indah. Akan membuat kita menampilkan kehidupan yang indah. Tinggal di Yope. Maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita arahkan hidup kita pada ajaran-ajaran yang benar, yaitu kebenaran Kristus, sehingga hidup kita indah. Nah, yang kedua yang dapat kita pelajari dari Dorcas tadi, saudara ini kasih Tuhan, dalam kisah ini sepertinya terjadi sesuatu yang tragis itu. Seseorang yang banyak berbuat baik kok cepat dipanggil Tuhan meninggal. Alkitab mengatakan Dorcas sakit, dikatakan sakitnya itu sakit parah dan kemudian meninggal. Sepertinya itu bukan happy ending ya, sepertinya sad ending. Tapi apa yang dapat kita pelajari? Bahwa sebenarnya menjadi pengikut Tuhan, hidup dalam terang bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada sakit, tidak ada kesukaran. Nah, salah satu kesalahan orang dalam membangun perspektif menjadi orang Kristen adalah bahwa banyak orang melihat menjadi pengikut Kristus itu diberkati. Nah, tapi mari kita melihat bahwa berbicara tentang sebagai pengikut Kristus itu kita harus melihat dalam makna yang menyeluruh. Memang menjadi pengikut Kristus diberkati. Seperti mata uang itu hanya salah satu sisi. Sisi yang lain itu juga harus kita bangun. Nah, berbicara yang namanya menjadi pengikut Kristus berarti di dalamnya adalah menjadi peneladan atau meneladani Kristus. Nah, seperti mata uang kalau hanya salah satu saja ya nggak berlaku, tidak bisa disebut alat penukaran yang sah. Kalau kita hanya melihat menjadi pengikut Kristus diberkati, nah nanti kita bisa mengalami yang namanya kekeliruan. Walaupun betul menjadi pengikut Kristus diberkati, tapi mari kita lihat sisi yang lain. Seperti mata uang, betul ada gambarnya, misalkan Pak Soekarno, Pak Hatta, tapi sisi yang lain itu juga harus kita lihat gambarnya. Kalau tidak ada gambarnya, kita tidak akan bisa memakai itu untuk menjadi alat tukar. Nah, sisi yang lain tadi adalah bahwa menjadi pengikut Kristus itu berarti juga harus menjadi peneladan Kristus, mengimitasi atau imitation of God. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat ke-6 saya bacakan di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Rasul Yohanes mengatakan bahwa kita harus mengikuti jejak Kristus, wajib hidup meneladani Kristus kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus. Jadi menjadi pengikut Tuhan, hidup dalam terang bukan berarti tidak ada masalah, sakit dan kesukaran. Tapi berbicara menjadi pengikut Kristus, yaitu adalah kita harus bisa melepaskan keakuan kita dan meneladani Kristus. Rasul Yohanes mengatakan ia harus hidup mengikuti jejak Kristus. Mengikuti jejak, gambarannya seperti orang berjalan di pantai. Nah, kalau orang berjalan di pantai itu, saudara dikasih Tuhan ada bekas kaki. Nah, kalau mengikuti jejak maka di situ arah kaki itu kita ikuti. Nah, ada orang mungkin juga kemudian bekas kaki itu
diinjak di tempat yang sama. Jadi wah ini ngikuti jejak betulan gitu ya. Gambaran yang lain mengikuti jejak itu seperti orang pramuka. Kalau zaman dulu dari kasih Tuhan, saya nggak tahu sekarang. Jadi pramuka itu seringkali dia mencari jejak. Nanti pembina itu akan membuat jejak tanda-tanda itu, dan kemudian kalau dulu namanya apa, outbound atau bad game itu ya lupa. Nah nanti pramuka dengan kelompoknya itu akan mengikuti arah itu, dan kemudian nanti akan masuk ke pos-pos tertentu. Di situ dia harus ada tugas-tugas kelompok dari setiap kelompok-kelompok pramuka tadi. Nah dia harus mencari jejak sampai menemukan akhirnya. Kalau dikatakan kita mengikuti jejak Kristus, itu gambarannya kita harus menemukan. Kita harus menemukan seperti tanda-tanda tadi. Nah, tanda-tanda itu apa? Firman Tuhan. Kita harus hidup menurut arah, seperti mencari jejak. Kalau tidak mengikuti arahnya, si pramuka tadi tidak akan sampai ke tempat tujuannya. Nah, kita mengikuti jejak Kristus itu mengikuti arah yang ditinggalkan untuk menuntun, yaitu firman Tuhan. Itulah mengikuti jejak Kristus. Jadi menjadi pengikut Kristus bukan hanya berbicara diberkati, tapi menjadi pengikut Kristus jauh lebih penting bahwa di situ adalah mengikuti jejak Kristus, meneladani Kristus, yaitu serupa dengan Kristus. Nah, Rasul Paulus juga melihat kebenaran hal ini di dalam Filipi 3:10. Saya bacakan Filipi 3:10 dalam terjemahan sederhana. Alkitab mengatakan demikian, yang saya rindukan hanyalah mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Dan saya rindu ikut menderita dalam rangka melayani Kristus, sama seperti Dia sendiri menderita, sampai saya rela mati seperti Dia. Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki itu mengenal Dia, mengenal Kristus dan kuasa yang menghidupkan. Tapi juga dikatakan rindu untuk apa? Menderita dalam rangka melayani Kristus. Menderita. Rasul Paulus di sini tidak menyinggung diberkati, kelimpahan dan lain-lain yang materi. Tapi justru Rasul Paulus mengatakan yang saya rindukan, yang aku inginkan itu apa? Serupa dengan Kristus dalam segalanya, bahkan dalam penderitaannya. Nah, itulah menjadi pengikut Kristus. Dan itu juga yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau menjadi pengikut Kristus maka harus pikul salib dan ikut Tuhan, rela menderita karena iman. Nah, Bapak dikasih Tuhan, itulah pengikut Kristus. Nah, meneladani Dia walaupun mengalami banyak penderitaan. Nah, jadi sebenarnya kalau orang kemakmuran mengatakan menderita berarti berdosa, ini pendapat yang salah. Sebab itu juga yang diinginkan Rasul Paulus, bahkan menderita sampai mati seperti Kristus. Nah, ya kalau kebenaran teologi kemakmuran ditelan mentah-mentah, nanti orang bisa tersesat. Dan itu justru melawan dari apa yang Tuhan katakan, yaitu pikul salib. Nah, kebenaran yang harus kita pegang berarti adalah sebagai pengikut Kristus yang meneladani Kristus dalam terang, mari kita siap untuk mengalami penderitaan, walaupun harus menderita. Sebagai pengikut Kristus, tapi kita tidak perlu takut, sebab penderitaan itu justru menyatakan kemuliaan. Dorcas sebagai pengikut Kristus, dia jadi terang, dia sakit, bahkan dikatakan sampai meninggal. Tapi justru itu yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Penderitaan itu bisa menjadi jalan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tentu ini bukan penderitaan karena berbuat dosa. Mungkin orang berpikir waktu itu Dorcas ini kurang apa? Dia berbuat baik, dia jadi terang, dia pengikut Tuhan. Tapi kok sakit parah dan mati, meninggal. Tapi justru disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan, dia bangkit. Bapak Ibu dari kasih Tuhan, mari kita bangun perspektif bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, kita menjadi terang. Walaupun akan muncul penderitaan yang ditimbulkan oleh setan,
kita tidak perlu takut karena justru itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Mungkin penderitaan itu ditimbulkan oleh setan, atau mungkin bukan karena pekerjaan setan. Misalkan kita menjadi pengikut Kristus, kita mau berkorban. Apa yang kita punya kita berikan untuk orang lain. Itu sudah salah satu di mana kita menyalipkan diri, menyalipkan keinginan. Mungkin kita bisa pakai misalkan uang kita untuk membeli yang lain, tapi kita salurkan untuk melayani. Itu seperti penderitaan, kita mengalahkan keinginan kita. Mungkin orang berkata kita bodoh, tapi mari kita percaya bahwa ketika itu kita kerjakan, itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ketika kita mengalahkan kebutuhan kita, justru Tuhan akan membawa yang lebih besar untuk memberkati kita. Nah, maka mari kita belajar seperti Dorcas, menjadi berkat, menjadi terang. Dan walaupun nanti akan muncul tantangan, bahkan penderitaan karena setan, justru disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Nah, puji Tuhan bila firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita.